Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lemas, jangan gentar. Walaupun caleg kita banyak yang kalah, jawab dengan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah pada pagi yang dingin disambut hujan tadi subuh, lalu disinari mentari segar dari ufuk timur. Ini mungkin menunjukkan hati-hati umat Islam pada hari ini seperti terangnya matahari pagi ini, insya-Allah. Sejuknya cuaca pada pagi ini, begitulah kiranya hati umat Islam pada hari ini dan seterusnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah sampai detik ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, masih dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ini seringkali tidak disyukuri oleh umat. Kenapa? Karena sehat berjalan seperti hari biasa. Padahal kalau kita renung-renung, demi sebuah sehat, rumah digadaikan. Demi sebuah sehat, SK gaji digadaikan. Demi sebuah sehat, sawah ladang dijualkan untuk diantar bersedekah ke dokter Penang. Maka Bapak Ibu yang sihat-sihat, alhamdulillah. Bukan hanya alhamdulillah, gunakan sehat ini untuk beribadah kepada Allah. Caranya, terbit matahari pas jam 7 pagi, bawa kepala anggota badan ini sujud kepada Allah dengan melaksanakan sholat duha. Datang waktu zuhur, azan mengumandang, bawa badan ini melapor kepada Allah Sang Kuasa. Ya Allah, aku sampai detik ini masih sehat. Kau tengok ya Allah. La in syakartum la azidannakum. Andai kalian bisa bersyukur, la azidannakum, ku tambah lagi nikmat yang ada pada kalian. Sehat kalian, insyaallah sampai matinya mati sehat, insyaallah. Kalau mati sedang sehat-sehat, sungguh beda mati sedang sakit-sakit. Kalau mati kita sedang sehat, baru dapat gaji 13, dapat lagi sertifikasi, dapat lagi bonus THR, lalu meninggal, insyaallah yang takziah pun ramai datang. Dapat kita banyak uang. Malam pertama potong kambing 7 ekor, malam kedua itu entok 1 kandang, malam ketiga lambu 2 ekor. Ramai orang datang. 3 hari lewat, adalah saudaraku meninggal dunia. Sedih luar biasa. Sampai ambulannya pun tawar-menawar, ongkos ambulan pun tidak ada. Nanti kami bayar, selesai dulu penguburan. Rupanya musibah ini nunggu uang tukam, nunggu uang pelayan orang. Pas selesai kubur, ternyata uang pelayan hanya sampai 1 juta cuma. Ongkos pak dari Medan ke sini 1.800.000. Buat tepaklah dengan sopir ambulan. Akhirnya dapatlah 1.100.000 lebih kurang cuma ongkos, potong 700. Uang tidak ada, mati pun payah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari sama-sama sampaikan kehadiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau kita ikut perintah
tuntunan Rasul, sebenarnya kita nggak susah hidup ini. Kalau kita mau ikut sunnah Rasul, kita ini nggak ada yang susah, lapang, enak hidup. Nah, yang jadi aneh, kita ini nggak mau ikut sunnah Rasul. Rasul setiap hari doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa min ghalabatid daini wa qahri rijal. Rasul di antara 8 doa ini minta supaya jangan aku berhutang. Wa min ghalabatid daini wa qahri rijal. Rasul minta supaya jangan berhutang. Umat ini mana ada tukang hutang, daftarkan namaku, jangan lupa. Tengok di desa, begitu kepala desa mengumumkan ada dana BUMK, woi berjumpa orang minta. Coba dah kasih ni, kepala coba dah kasih. Ya, belum naik. Untuk minjam mau orang pelai. Senang hidupnya, susah. Ini dia. Selawat kepada Rasul, mudah-mudahan nanti di padang mahsyar kita yang hadir di masjid ini nanti Allah temukan dengan Rasul di padang mahsyar dan mendapat syafaat darinya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum kenal nama saya. Nama saya Haji Muhammad Abbas LC. Kalau dari luar, Kiai Haji Muhammad Abbas LC. Dari Rantau Perapat. Nah, Rantau Perapat, jangan remeh. Dari Rantau Perapat Hulu Samping PLN. Biar keren sikit lah. Karena kita ini banyak gila-gila ceramah dari luar. Ini pun dari luar je ni. Rantau Perapat Hulu Samping PLN. Luar deh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh kaum muslimin muslimat yang sama-sama kita hormati, hari ini Isra Mi'raj dan sambut bulan Ramadan sekaligus 2 acara, 1 anggaran. Ini namanya efisiensi anggaran. Aturnya Isra Mi'raj lain, nyambut lain, didobelkan supaya hemat anggaran. Itu anjuran Pak Jokowi. Nah, hidup Pak Jokowi. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Pilpres selesai, pileg selesai. Belum ada terkabar ada Cikarang yang bertumbuh-tumbuhan, pembunuhan. Aman alhamdulillah. Cuman beberapa hari lewat, ada seorang caleg ke rumah saya minta doa. Caleg yang kalah nih. Apa doanya? Ustaz, tolong doakan hatiku biar tenang. Resah rasanya itu nih. Kau menang, kalah. 1 miliar lebih aku bilang Ustaz. Baik. Ada air ke bawah? Tidak ada. Ustaz punya air. Akhirnya di mobil ada air yang bawah. Itulah saking kalahnya. Untuk minta doa penenang pun sebotol aqua tidak terbawanya. Terpaksa aku yang bersedekah sama dia. Allahumma tenangkanlah yang minta air ini. Jangan buat dia gila, jangan buat dia bunuh diri. Alhamdulillah, kasihkanlah. Alhamdulillah sampai hari ini masih hidup orangnya, tidak bunuh diri. Berarti makbul doa aku. Ini dia. Rasa. Ada juga TS-nya. Luar biasa resahnya. Berapa dia yang calon TS cuma? Top ribut dia. Alhamdulillah ribut pun tidak sampai tumpah darah. Di televisi kemarin hampir 300 orangan tenaga pemilu meninggal dunia. Aceh Tenggara aman alhamdulillah, kuat-kuat. Tenaga PPS kita sehat-sehat, kuat-kuat alhamdulillah. Tidak ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat. Aceh Tenggara hebat. Bumi sepekan segenap. Hidup di jantung, di paru-paru dunia, loser. Jadi alhamdulillah sehat-sehat. Sana banyak meninggal. Kenapa? Mungkin polusi udaranya luar biasa, uangnya pun luar biasa, hanya matinya pun luar biasa. Kita ini alhamdulillah sehat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, Isra
Dulu dianggap orang Isra Mi'raj ini legenda, cerita-cerita. Oh tidak. Khusus Allah buat sebuah surat dalam Al-Quran yang tadi dibacakan Qari, surah Al-Isra. Juz 14 itu saya bisa lagi. Surah Al-Isra dimulai dengan kalimat subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mungkin kalau kita kaji tafsir, kenapa dimulai kalimat subhana? Enggak pakai ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas. Dibuat kalimat ta'ajub, aneh. Karena dalam Islam kalau kita dapat rezeki, dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau ada janji yang akan kita tunaikan, insya Allah. Kalau kita kaget, terkejut lihat hal yang aneh, subhanallah. Maka ini pun kalimatnya subhana. Karena terjadi hal yang aneh yang tidak pernah terjadi sebelumnya kepada siapapun di dunia ini, khususnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimulai kalimat subhana. Maha suci Allah. Subhanallah. Terjadi kisah Isra Mi'raj, subhanallah. Kenapa? Karena Isra Mi'raj tidak pernah Allah jadikan kepada siapapun dari nabi dan rasulnya. Hanya kepada seorang hamba yang bernama Muhammad, satu-satunya. Tidak ada yang lain. Hanya Muhammad sendiri yang Allah Isra'kan. Ada apa? Karena Muhammad adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Muhammad adalah penghulu, ketua kelas dari seluruh Rasul Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun lahirnya belakangan, tapi beliau ketua kelas. Ini sama dengan kita Aceh Tenggara misalnya, karena bersih, rapi, kita cani ini, maka kita dapat hadiah penghargaan dari pemerintah pusat, Al-Kafatarun namanya. Yang terima siapa? Bupati. Satu orang aja, nggak semua kita terima, tapi nama itu untuk seluruh Aceh Tenggara. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil hanya untuk menerima satu perintah dari rukun Islam yang 5, hanya menerima satu perintah, yaitu salat. Satu-satunya perintah Allah yang harus dijemput, salat. Perintah puasa turun di Madinah, disampaikan Jibril ke Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam wa atimmul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul bait, turun di Madinah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, turun di Madinah. Tapi salat tidak bisa turun-turunkan via Jibril, harus dijemput. Yang namanya harus dijemput berarti ada nilai plus istimewa yang beda fungsinya, kedudukannya dengan rukun-rukun Islam yang lain. Makanya harus dijemput. Kayak undangan lah, ada resepsi nikah, sunat, kawin, ada undangan ditulis diantar. Ada seorang undangan harus dijemput pakai mobil pribadi. Berarti yang dijemput ada nilai lebih kepada ahlul bait, makanya harus dijemput. Itulah salat. Ada apa dengan salat? Makanya harus dijemput. Ternyata dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu idza saluhat. Dalam sebuah riwayat, idza hasunat saluhalahu sa'iru amalihi wa idza fasadat fasadalahu sa'iru amalihi. Nanti Bapak Ibu, di hari kiamat, dari sekian banyak amalan yang kita
Yang hari ini banyak umat Islam pun meremehkan barometer ini. Kita hidup susah, resah, gundah, galau. Ternyata obatnya sholat. Ternyata obat galau, obat gundah biar tenang hidup, sholat. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Ketahuilah dengan zikir, salah satunya dengan sholat, tatma'innul qulub, hati akan tenang, masalah akan jauh. Yang hari ini para medis memberikan statement bahwa salah satu faktornya hari ini membuat orang banyak stroke, stres, gara-gara hati tidak tenang. Obatnya hari ini bingung orang cari obat, sehingga ada yang negatif isap sabu biar tenang, minum pil koplo biar tenang, miras biar tenang. Tenangnya sesaat. Islam telah beri solusi. Dengan sholat hati pasti tenang. Oh, ada yang bilang, Ustaz, si Fulan rajin sholat tapi kok tidak tenang-tenang. Nanti saya bilang sebabnya apa. Ada yang sholat tapi tidak tenang, pasti ada error. Mungkin hioimun error, mungkin metode error. Ada kesalahan pasti. Oh, Ustaz, aku ingin dapat uang, Ustaz. Ingin dapat jabatan, dapat uang dengan sholat. Kata Rasulullah sebuah hadis, sedekat-dekat hamba dengan Khalik, dengan Allah, tatkala hamba sedang sujud sholat. Itu kita dalam posisi yang paling dekat dengan Allah, sedang sujud. Memang habis sholat Rabbana atina, bisa juga. Tapi yang paling makbul dan mustajab sedang sujud. Setelah kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kontakkan hati, minta kepada Allah apa yang kita minta. Sampaikan kepada Allah, makbul. Itu dia. Bila berusaha menangis kepada Allah, minta hati, bukan ngomong kita. Bukan nangis-nangis dulu, serius. Minta gitu. Sampaikan kepada Allah, kontakkan, nyampe ke Allah. Ini dengan sholat. Bahkan kata Rasul, untuk kita bisa melihat, memilih calon menantu yang kira-kira bisa menjadi imam kepada anak perempuan kita dengan sholat, bukan dengan jabat. Kata Rasul, kalau datang seorang laki-laki melamar anakmu, tengok yang datang sholat apa enggak. Kalau sholatnya rajin, tanya soal kawan-kawan dia, rajin apa enggak? Oh rajin. Terima terus walaupun dia datang ke rumahmu naik becak. Nih calon menantu mantap. Jangan dibalik-balik. Hari ini banyak kalau datang laki-laki melamar anak kita, nengok, Assalamualaikum. Bukan buka pintu, buka hordeng. Ini apa dia? Allah, becak. Tapi Assalamualaikum. Mari baca sebut. Buka pintu, ambil hamba, pakai hamba terus, tak pergi tiga tu, hamba terus. Kasih plastik, buka bukunya pun, keluar. Calon menantu datang. Calon mana? Calon menantu. Apa yang terjadi? Pas nikah, seringkali para orang tua nyesal. Ternyata Pak Giro kemarin, Pak Giro abangnya. Pas Senin dia pakai baju linmas, rupanya linmas abangnya. Pakainya baju korpri abangnya. Pakainya sepatu kilap, sepatu abangnya. Akhirnya apa? Nyesal. Dah pun nak kita hamilnya. Minta cerai, anak sudah hamil. Tak ceraikan, rupanya menantu penipu. Ni salat lihat kata Rasul. Walaupun demikian, aku pun dulu sanksi juga mertua aku menerima aku jadi menantu. Siapa menantumu? Muhammad Abul Yasir, tamat Madinah. Sanksi mertua aku menerima aku.
30.000 kali 2 kali seminggu 60 cuma seminggu, kali sebulan 6 kali 4. Sanksi juga mertua. Saya yakinkan yang sebisanya, enggak yakin juga. Lebih yakinnya yang PNS, sekarang ASN. Itu yang yakin dia. Tapi saya yakinkan lagi, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Kaya. Terimalah ini menantumu. Dengan sungguh terpaksa terimanya lah dia menantu. Dia pikir nggak hebat aku. Kau pas kawin, Rana, hebat aku. Pas kawin lama-lama, lama-lama beli mobil, beli sawah. Baru yakin mertua aku. Ternyata tengkuku hebat rupanya. Apa yang terjadi? Peribanku yang 2 tadi minjam mertuanya aku. Demi Allah. Yang pegawai tadi minjam sama yang dah pegawai. Demi Allah. Baru tahu tengkuku rupanya hebat. Dari situlah hari ini tengkuku laris. Saya aja kalau bukan daftar, siapa jantamu sama aku, mau 6 daftar bagi daftar ini. Siapa yang mau suaminya serabas, ambil daftar ini. Tapi no way. Kenapa? Karena rumusannya bukan segala yang boleh-boleh langsung dihantar, enggak. Ada kawan kami ustaz juga, 3 istrinya, memang boleh, 4 boleh, mampu iya. Cuman bagian kawin jangan coba-coba. Penang. Sempat saya ini 3-4 istri saya yang bisa kasih belanja, duit ada, tapi bagian yang satu itu kalau disungguhi penang. Sudah. Bukan segala yang boleh langsung kita pikir-pikir, pakir qoblaan ta'zima, pikir-pikir perintah. Ini sholat. Yang hari ini banyak orang remeh-remeh. Apa sih sholat? Pemerintah seluruh dunia, Indonesia, Aceh, bahkan Aceh Tenggara hari ini bingung. Banyak narkoba, banyak pencurian, banyak maksiat, banyak judi, banyak miras. Solusinya apa? Orang kantor malas masuk kantor, pegawai masuk malas, guru malas mengajar, ngasih catatan kepada murid-murid. Ini aku ketua mana? Saya bu, katakan ya, ibu perlu kain ngobrol dengan kantor. Ngobrol cuma ibu dulu pak guru di kantor. Ini catatan dari sini sampai dari halaman 4 sampai halaman 70 ya. Kan bagus fotokopi, bagikan terus. Cuma kalau fotokopi nanti enggak ada kesempatan ibu gurunya ngobrol. Suruh nulis. Kan modus bapak ibu guru itu. Menciptakan murid-murid nakal itu ujungnya. Maksiat. Solusinya tidak ada dijual di apotek. Obatnya tidak ada dijual di apotek. Obatnya dari Allah, yaitu dengan salat. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat. Salat itu bisa mencegah yang begini-begini. Guru ngajar rajin, kalau sholatnya rajin. Pegawai masuk kantor rajin, kalau sholatnya rajin. Yang tani rajin ke kebun, rajin ke sawah, kalau sholatnya rajin. Kalau sholatnya malas-malas, apalagi tinggal-tinggal, maka seluruhnya akan celaka. Timbul lagi pertanyaan, sholatnya dia Pak Ustaz, tapi apa? Tidak mau bayar zakat. Sholat dia, sawahnya lebar sampai 20-30 parah sekali panen, tapi tidak pernah bayar zakat. Satu hari bertekalah si bodoh dengan si tolol di kedai kopi. Kata si bodoh, kau percuma sholat banyak, tidak pernah tinggal, tapi kau tidak boleh bayar zakat. Aku gini-gini, walaupun dah sholat, zakat rajin, tiap panen zakat, tidak pernah tinggal. Percuma kau sholat, percuma. Kira-kira bagus mana tu? Ada orang sholat rajin, tapi tidak pernah berzakat. Ada yang zakat rajin, tapi tidak pernah sholat. Mana bagusan? Bagusan sholat. Ini bapak-bapak mana bagusan? Yang rajin sholat, tapi tidak berzakat, atau rajin zakat
salah satu-satunya amalan di antara sekian amalan. Barometernya mampu. Haji wajib, rukun Islam, tapi kalau tidak mampu tidak wajib. Puasa rukun Islam, wajib, kalau tidak mampu tidak wajib, boleh bayar fidyah. Zakat rukun Islam, wajib, kalau tidak punya tidak wajib. Tapi kalau sholat, mampu tidak mampu, kaya miskin, tua muda, sehat sakit, wajib sholat. Yang sakit saja wajib sholat, apalagi yang sehat. Yang miskin saja wajib sholat, apalagi yang kaya. Kata Rasul, sholat kalau bisa berdiri, yang tidak mampu, kalau enggak duduk. Sekarang alhamdulillah di Mekah, Madinah, Bapak Ibu, sudah disiapkan kursi-kursi kecil. Macam di Masjid Kuwait ada kursi kecil macam sana tu. Di depan gerbang Masjid Haram sudah disiapkan untuk bapak-bapak ibu yang tidak bisa bangun duduk. Dari kemarin kami umroh, udah macam orang prasmanan di Kaabah. Oh, wah, bagus kursi ni. Oh, tenoh kita ni. Ya, shooting. Ya. Memang ada plusnya, ada minusnya. Kursi tadi yang santai-santai di depan Kaabah. Ni. Tidak bisa duduk juga. Solat boleh. Pakai tangan. Tangan dah bergerak, impus, mengikat, bergila. Pakai mata. Allah. Mata. Mata sudah kabur. Pakai hati. Hati enggak ada lagi. Innalillah. Selesai. Segitu-gitunya solat dari Allah. Beda dengan rukun Islam yang lain. Nah, pertanyaannya, kenapa justru yang solat banyak maksiat? Ada kepala dinas kami, Pak Ustaz, rajin solat, mana bupati ikut terus, mana wakil bupati ikut terus, tapi uang untuk kantong mantapnya semua, sampai uang makan minum pun makannya. Apa itu? Nah, ini dia kita selisih. Pasti ada error, ada kesalahan. Ini sama dengan input data, salah input, salah outputnya pun. Input salah, proses, outputnya pasti salah. Sama juga dengan sholat. Dan terus terang aja, sholat yang 5 waktu ini pun yang rutin kita lakukan ini bermacam-macam cara perlakuan orang. Sama dengan sorban yang saya pakai ini. Ada yang begini, saya waktu pagi sama, waktu sama. Ada yang tak. Sorban pun gini buatnya, pulangkan. Ada yang buat saya segitiga. Nah, segitiga lagi banyak. Habis-habis tanya ke belakang. Nah, ini sorban. Dia buat ini. Ada yang ini cara surbat. Yang semua punya pengertian masing-masing. Mungkin bapak yang bulat tadi ada maksudnya apa? Nah, kalau saya maksudnya apa? Ada maksudnya semua. Saya mau apa ini? Kalau saya, kenapa Pak Ustaz diabaikan macam ini? Jadi ini kan, saya yang tahu. Dari sekian banyak teori bagi surban, saya begini selalu. Kenapa? Pertama, kalau hujan malam-malam cerah merah, nah, ini fungsinya jadi biar kayak perempuan, tapi tidak bilang. Nah, ini satu. Ini dua. Kalau ada musuh-musuh rame-rame ribut-ribut, simpulkan nih. Kasih batu tengahnya. Nah, simpulkan. Mau? Aku bisa 12 stick. Siap bisa saya. Macam mana dulu? Kemusikan nih, isi batu. Bawa ke kayak dia. Fungsinya ada. Sama. Sah, enggak. Ini fungsi. Nah, pas paling aman, enggak ada beredar kokainomi. Nah, ini anak-anakku tolong makan. Nah,
kampung kadang-kadang honor nggak ada. Honornya dari kalian amal. Kota Indomie pun tak ada. Kasihkan ini. Makan. Sudah dapat nanti sesuatu kan kasih sama Ustaz. Itu honor kami di kampung. Sampai kadang 200, kadang limpul cuma dia. Wah, pecah-pecah. Ini fungsinya ada, semuanya ada. Untuk saya pribadi. Salat tarawih di kampung. Sajadahnya 10. Sajadah. Cuma jangan sempat ada seorang haji dulu. Ada cicak. Ya itu benar. Ini haji bodoh. Dah jumpa pokoknya. Masa ini dua haji satu pakai cicak tadi. Jadi, lo ke pokok ni. Ini fungsi. Jadi bisa lah. Tak hingus kan. Kenapa orang ini? Kalau kita ni nampak. Fungsinya ada, semua ada. Dari sekian banyak sorban tadi, solat begitulah sebenarnya. Yang ngerti fungsi solat, dialah yang bisa terang hatinya, sukses urusannya, enggak ada istilahnya buntu masalah. Karena yang dekat ibadah ini ada fungsi. Pulpen. Kenapa setiap hari bawa pulpen dua? Mungkin ada juga bapak-bapak kadis pengen cek penarikan ini Ustaz. Lah, pulpen dah. Tekankan terus. Berapa RP-nya tulis terus. Enggak ada halangan. Oh, jam Ustaz kenapa kanan? Bukan gaya. Karena kami ceramah kan menunjukkan kanan. Begini kau muslimat, begini. Enggak usah gaya kali kita tengok. Tengok jam begitu. Oh, dah 10 dah. Nampak dia. Kalau gini-gini kan namanya kan ucapkan orang tidak boleh. Begini kau harus tegas. Jam. Itu makanya kalau ceramah sama di Polres, di Kodim selalu akurat. Datang orang Polres, Ustaz ceramah. Berapa durasi? 30 menit. Pas, on time. Hebat sekali. Saya dah hebat. Oh, ini mana prajurit? Pas. Orang prajurit kan matanya takut. Bukan kau nggak takut, kejamput. Itu tebus dengan dia. Solat begitu. Kenapa solat kadang-kadang banyak orang solat? Tapi hati tidak tenang. Ustaz pun juga banyak solat, tapi hati tidak tenang. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadisnya sahih. Kalau solat yang bisa mencegah kemukan, solat yang bisa menenangkan hati, solat yang bisa melakukan doa, lihat saya solat. Di kitab Yana Tolibin ada, Al-Qur'an ada sedikit. Tapi ada seorang saudara kitab Sifatus Salatin Nabi. Karangan Profesor Dr. Nasiruddin Albani sudah ada. Bahasa Rusia pun sudah ada. Ada Syekh Utsaimin ada. Gambar lagi. Enggak payah-payah. Salat ini harus konsisten, konstan, senang hati, gundah hati, ada duit, enggak ada duit. Salat harus konstan, stabil. Dalam hadis, kana ya'ma'u yadayhi hazwa mangkibaihi katabu khairan. Rasul kalau takbiratul ihram, angkatnya tangan yang sejajar dengan bahunya, ujung jarinya sejajar dengan kupingnya. Begini. Baik sedang ada uang, tidak ada uang, takbir gini. Allahu Akbar. Ada uang, tidak ada uang gitu. Jangan pas ada uang, sedang berbuka siang. Allah. Mantap nih, ada uang nih. Tak boleh tajud ini. Walaupun baru dapat duit. Atau
takbir harus pas jelas. Nah, banyak kita ustaz, buya-buya, nggak nyadar, tangannya lambung kiri kanan. Allah. Tidak satu hadis pun dalam kitab yang menyuruh menyarankan apabila kau takbir keperkan tanganmu, nggak ada. Lampai ke tangan ada. Dalam hadis kata Rasul, angkat tangan, telapak tangan menghadap kiblat, tinggi jari setinggi kubik, pergelangan sejajar dengan bahu. Udah gitu. Jangan senang. Oh, nggak boleh. Segini cuma dia. Ngadamnya ke kiblat, bukan kubik. Ini banyak ustaz-ustaz kampung yang ngajarin. Oh, ini dia. Telapak tangan kiri kanan gini. Kalau ini Bapak Ibu, ini takbir pengantin pengen nikah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah selamat, selamat. Nah, itu nak pengantin pengen nikah. Salah. Memang enggak batal, boleh. Enggak ngangkat tangan enggak boleh. Kembang tangan enggak boleh. Itu boleh sah. Cuman yang namanya peraturan dari Rasul ikutin, ya tenang. Bolehkah kita gabungkan bor 10 dengan bor 11? Boleh, tidak salah. Lebar kali bornya, sendal ya bornya. Seliptip dengan karet, kan pas. Atau mungkin bornya yang 11, bornya 10. Gerenda aja, bisa. Bisa. Tapi sholat tak perlu gitu-gitu, ikutin aja. Allahu Akbar. Tatap ke depan, buka mata, kata Rasul. Ini yang ada dalam hadis. Tidak pakai marifat-marifat. Kata kampung apabila kau takbir, pejamkan mata. Habis itu apa? Buayakan putih-putih masuk ke bulu-bulu. Bangkaknya masukkan ke dalam. Makanya banyak orang, wah bangkak, ini dapat, tinggal. Nah, ada dalam hadis. Islam tak pakai marifat-marifatan. Ini yang dalam hadis. Cuma kalau tuku-tuku suluh lain, memang marifat memang dia. Dalam kitab tak ada marifat-marifat. Marifat pun tak ada. Alami Allah. Allahnya jelas. Enggak boleh Allah. Tentai buat Allahnya. Allahu Akbar. Letakkan tangan di dada, kata Rasul. Ini dada. Pergelangan kanan di atas pergelangan kiri. Boleh begini, boleh juga begini. Dia 3 jari lurus, ini menghafid. Segitu. Nah, sholat. Angkat tangannya jelas. Tegas seperti ini. Tak boleh renggang, tidak juga digenggam. Ini sama dengan bapak-bapak polisi, bapak tentara. Ada peraturan ASN yang upacara tiap Senin. Ada peraturan tatkala hormat bendera kepada inspektur upacara, pembina upacara, kepada pembina upacara. Wah, itu dia. Tidak boleh magrab. Sambil nutup matahari, tak boleh. Tegas, madrak, gerak. Empat gitu dia, kuat lah. Pokoknya cincin longgar lepas lah, kuat lepas cincin terus. Nah, sholat pun itu sebenarnya mirip-mirip dia. Takbir, gerak, Allahu Akbar. Rukuk, gerak, Allah. Bangun, gerak, sami Allah. Sujud, gerak, Allah. Ada peraturan. Tidak sembarang. Dalam hadis ada 4 kali kita harus begini. Tangannya sejajar dengan ini 4 kali. Pertama, pas takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kedua, pas mau rukuk. Allahu Akbar. Ketiga, bangun rukuk. Allah, sami Allahu liman hamidah. Ini dia. Enggak gini dia. Silap nih. Yang dibuat di kampung. Kayak gini lah. Apa ini?
Enggak lakukan, sah memang apa? Sah. Ini cara. Nah, bacaan. Ini yang keliru hari ini Islam. Ini sama dengan lapor Pancasila ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana musyrikin. Ini sama dengan laporan kepada upacara kepada pembina dan inspektur. Lapor. Nama Kopral Zona. Laporkan bawah. Watil turun siap turun. Lapor selesai. Jelas ini. Ulangi. Boleh sembarang. Saya Polan, pangkat Polan, laporkan bawah seluruh peristiwa upacara pagi ini. Siap mengikuti apel. Lapor selesai. Laksanakan. Jelas perintah, jelas laporan. Nah, ini lapor. Allahu Akbar. Lapor. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya. Laporan kepada Allah. Nah, banyak kita ngelapor enggak jelas. Kita pikir ini pedukunan. Allahu Akbar. Nah, ini solat yang model inilah yang solat-solat resah hidupnya. Gundahannya. Solat ya solat, tetap gundah. Ini dia. Ini yang hari ini terjadi. Enggak boleh kita bantah. Kan Tuhan tahu Ustaz. Ngapain sibuk-sibuk? Taulah Tuhan kalau kau bodoh. Bukan tak tahu. Enggak solat pun kita tahu Tuhan. Pekah pun kita tahu Tuhan. Jangan balikan ke sana. Ikuti cara Rasul. Ini yang hari ini kita tak peduli. Pas tayat nah ini tak bisa. Pas tarawih buat tinggal di kampung pas Parinan. Imamnya orang kampung buat. Gak laku untuk sholat. Batal. Buka seluruh kitab. Batal itu. Capek aja sholat. Batal itu. Pasti batal. Nah ini dia. Kita balap. Nyaci itu. Yang aneh lagi kita selawatan. Pas 2 rakaat salam selawat, 4 rakaat salam selawat. Kalau salat benar sih apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mantap. Nah, di kampung lain lagi. Kalau ini masalahnya. Kita pengen ibadah, tapi ibadahnya semau-mau kita. Ini jadi masalah. Tidak boleh semau-mau kita. Harus semaunya Rasul. Kalau puasanya enggak panjang kali, caranya, bacaannya minimal harus seperti maunya Rasul. Jangan mau-maunya kita, enggak boleh. Nah, kayak takbir lah. Harus seperti maunya Rasul. Sami Allahu hamidah. Allahu Akbar. Pas sujud boleh 2 cara. Hadis. Sujud boleh dua cara. Boleh dengkul duluan, lutut. Boleh 2 tangan duluan. Yang perutnya kecil pilih. Yang perutnya besar lutut duluan. Saya termasuk nih. Nah, saya lutut duluan. Allahu Akbar. Baru ini. Yang perutnya kecil boleh tangan duluan. Allahu Akbar. Kecil perutnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bebas, kecil perut.
lakukan, niscaya habis sholat tenang batin, tenang pikiran. Itu dia. Cuma dulu pernah saya habis tergoda Bapak Ibu, pas sholat subuh pernah hatiku tergoda. Rupanya ada orang sedekah batin, letakkannya lah uang di ujung sejadah imam ini, warga limpul. Bismillahirrahmanirrahim. Uang itu. Itulah gunanya mata itu melek sholat. Dan nampak uang pun. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Melek uang tadi. Pas ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ada yang tahu? Aku kan RC. Jangan lupa. Wah, tanganku rabak sana. Aku masuk kantor. Itu makanya saya terus terang aja, saya wajibkan istri saya, kalau kau tebak baju, tambahkan 3 kantong. Yang dua-dua, no. Hikmahnya banyak. Yang datang dari sini, masuk kemari. Yang datang dari sini, masuk kemari. Yang hormat sikit, mas. Ada bapak-bapak yang lalu, sukan yang masuk ke sini. Ini, sukan ke sini pun apa-apa. Jadi ini isi semua ini. Ini isinya dompet, ini isinya HP, ini isinya uang besar. Ternyata Bapak Ibu, salah satu faktor yang membuat kita sholat tenang dan senang, pakailah baju berkantong. Pakai baju berkantong. Bawa uang, sampai banyak, sejuta aja tiap hari. Enak insya Allah itu. Tenang kita. Allahu Akbar. Insyaallah. Enak. Itu makanya makruh hukumnya sholat pakai baju oblong, baju kaos, baju bergambar, makruh. Sah memang, tapi makruh. Pakai baju kotak, laki-laki, sah, makruh. Wah, nggak apa-apa Ustaz, kan di kamar sholat pakai kan kipas, pakai baju kotak. Allahu Akbar. Sah. Cuman apa Bapak tidak malu nanti di hari kiamat? Allah tontonkan model saat Bapak di kamar tu. Allah nampak memukiki penguncuh kompas. Metepung boleh. Sah lah. Mama-mama ni pun solat zuhur di rumah, ni puasa panas, pasang kipas, pakai dawat atas, apa kita ada sarung aja, tak pakai baju pun, tak berpihak pun. Allahu Akbar. Sah. Pakai tepung pun sah. Cuma apa anda malu nanti ibu datangkan tunjukannya, itulah solat zuhur. Nampak? Saya terus terang Bapak Ibu, kemana-mana begini model baju saya, pakai baju dalam. Segini bayangnya. Panas ku tahankan. Aku hanya usul-usul kepada Allah. Allahumma panas di badanku ini, keluar keringatmu. Mudah-mudahan kolesterol pula keluar bawah sini. Ini baju hitam nanti keluar rumah, jemur, udah belang-belang nih. Berarti kolesterol keluar. Tanpa aku support di lapangan pemuda tiap zuhur, otomatis keringat keluar. Sehat sendiri. Ini banyak Bapak Ibu, mana support? Ambil. Pakai baju sauna, baju plastik, celana sauna. Olahraga apa zuhur? Situ trik dari situ lah dari babil. Supaya apa? Supaya keringat. Kalau mau keringat tak payah-payah. Tak usah ke bank. Di rumah pun lompat keringat juga. Aku tahu Bapak Ibu rahasia aku rumah. Di kamar olahraga. Kunci kamarmu, buka atas tu, lempar wang itu. Tuh. Usul ya. Jangan ikut kipas. Lempar lagi, hitung lagi. 6 kali keringat. Demi Allah, saya bohong itu. Itu sehat. Kalau buka kunci, datang istriku ambilnya nanti. Enak kali. Tidak boleh. Sehat. Ini jari jemari biar tak kaku. Germat-germatik itu aja itu. Ambil duit kira 2, 3, 4. Insya Allah sehat. Ini makai fikir. Lembu orang. Oh, enggak orang.
Ini tak kawan? Ya, ini cuma tutupnya. Jangan biasakan pelit-pelit untuk diri sendiri. Ini khusus Ramadan Bapak Ibu. Kaleng amal akan beredar di depan kita. Jangan buatkan dalih kenapa anda isi kaleng amal lupa bawa uang. Lupa bawa uang. Tu makanya biasakan pakai baju safari punya kantong. Isi duit. Saya SOP baju saya di rumah tahu. Ini baju yang hari saya pakai ganti. Untuk besoknya sudah digantung. Pulpen pindahkan di situ. Duit pindah situ. Semua pindah situ. Besok tinggal pakai. Jadi besok tetap dia bawa uang terus. Itu SOP-nya. Pulpen 2 kurang beli lagi. Tisu wajib bawa tiap hari. Mungkin di antara sekian ribu ustaz hari ini, saya lah satu-satunya ustaz yang bawa tisu tiap hari. Tiap hari saya bawa. Dari sejak tahun 91 saya kuliah Madinah sampai tamat sampai hari ini wajib ada di kantong saya tiap hari. Maka saya kadang-kadang buat intermezzo. Kalau saya tidak punya uang, ini bisa jadi duit hilang. Yakin juga orang semua satu jadi duit, jadi duit. Kenapa? Sering saya diundang berdiri di rumah orang, nggak ada tisunya, nggak ada tisu. Kemana orang buat? Makanya bulu kaki orang alas banyak panjang. Dia makan ini. Nah, tengoklah satu orang lagi bulunya panjang rata-rata. Subur bulu kakinya. Pakai habis makan lap kaki. Saya enggak pakai suci kaki. Tiap hari. Tujuannya apa? Lap ingus, lap keringat, lap tangan kalau berdiri. Ini dia. Bapak Ibu dirahmati Allah. Salat. Sedekah infak akan mudah. Tangan mengulurkan. Kalau solat sudah mantap. Datang panitia masjid nuzul Quran. Ada acara lomba-lomba. Sodok amal. Tanya nanti hati kita Bapak Ibu. Kalau logo tenang, senang hati kita orang bawa proposal. Dapat caranya saja. Wah, mana cukup nih. Ini dapat juta. Dengan senang hati kita masih sumbangan. Pertanda solat kita sudah mulai mantap. Man kalau sebaliknya yang datang panitia bawa proposal nuzul Quran, yuk dor itu, berarti masih hati deh. Solat kita belum beres, nggak usah banyak-banyak lah. Di rumah kita di kota-kota ini sering didatangi orang yang buta, yang pura-pura pincang, ucapkan salam ke rumah kita bahwijang zuhur, dan mereka hukumnya pinjangin, beda tuh salamnya. Itu salam orang miskin tuh. Kalau orang kaya, assalamualaikum. Orang kaya hebat tuh. Yang miskin assalamualaikum. Hukumnya panjang. Alhamdulillah. Datang kok kali amal sih 2000. 2000 ya cuman. Kali 30 hari 60.000 ya cuman. Bapak yang berokok sempurna 2 bungkus sehari. Berapa? 50.000. Sehari habis. Ini untuk kalian amal 60.000. Tanya hati. Orang minta sedekah, hati kita senang, berarti sholat sudah mulai mantap. Datanglah kalian amal pas tarawih nanti. Pas kita kebetulan lupa anda bawa uang. Kesalnya kita. Kenapa bawa uang? Nyesal kita nggak bawa uang. Itu baru mantap. Alhamdulillah untung nggak bawa uang. Itu bodoh. Sebagai percobaan testingnya, malam pertama tarawih besok tahu. Campurkan di dompet ibu bawa ibu kantongnya harga 20, 50, 100. 10 lah tambah lempang. Aduh dia. Nanti tengok. Saya amal. Pecahkan mata, masukkan dia. Sampai di rumah, siapa yang bikin? Cepet 20, 10, timbul. Cepet. Tak berarti udah sholat. Sempat masuk cepet. Yoh, kaya kan cepet kan ikut. Berarti belum mantap. Ada kisah nyata, interview tapi nyata. Betul ada seorang meninggal, datanglah kepala sekolah, tukang bawa uang pelayan. Rupanya di kantongnya 2 lembar cuma satu harga 10,
Apa yang dirahmati Allah? Jadi sholat ini nggak sia-sia. Yang haji, yang nggak haji nggak pedoman. Nggak pedoman itu. Yang ustaz, yang nggak ustaz nggak pedoman. Kalau siapapun yang sholatnya belum beres, pasti ustaz pun gundah ustaznya. Buya pun gundah. Umi pun gundah. Kalau sholatnya belum benar. Kalau saya tenang, mau megang siap, tenang. Kenapa? Habis ini dapat honor. Yang lain pun enggak. Tenang loh. Yang antar ke rumah lain lagi. Habis ini lain lagi. Ini ku tengok muka bapak ni ada yang mengantar lagi ni. Entah mana ni, enggak tahu saya. Nah, ada yang antar lagi ni. Karena mereka tahu aku enggak gawe. Hanya orang ada Allah saja. Maka aku tenang terus. Mau raya tenang, mau megang tenang, mau ayak kali. Kenapa simpel aja? Bilang Muhammad Bupati, tahu kau bilang. Apa Ustaz? Tempat sedekah juga. Baik ini mau punah enggak ada nama hadis. Buat kin. Satu, buat sedekah sama orang gila. 100.000 pasti bilang. Kau dengar apa jawaban orang gila? Anjing kau, tai kau, babi kau. Ini kalau kita kasih uang sama orang. Yang kedua, bersedekah sama orang bodoh. Mungkin kawan bapak ibu di sekolah SMA dulu masih tukang becak, masih parah hidupnya hari ini. Coba nanti kapan-kapan kasih uang 200. Kau dengar jawabannya apa? Wah, kau kepala dinas 200. Ibu habis 200. Dah bilang alhamdulillah dia. Tapi kalau ngasih sama tengku, apalagi amplop, alhamdulillah ajallahu bima ataita wa barakallahu bima ataita. Juta Allah alhamdulillah boleh. Muka amplop nampak juta alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat ya Allah. Wah, kalau buka sampai 10 tahun buka dinas, 5 tahun berapa ya sampai mati. Itu makanya kami umroh kemarin, tahu apa ibu? Ada uangnya agak besar lagi sama aku, itu sambil tawa aku mau makan. Subhanallah, alhamdulillah, terus. Uangnya banyak, 2 juta kasihnya. Sambil tawa. Yang enggak sampai 2 juta, yang gopek cuman sambil duduk. Bismillah sunat. Allahumma, kemarin ada orang yang kasih uang 500, ya Allah. Kalau selamat, alah kalau mau tidak ada usah. Itu gopek cuman. Yang 2 juta sambil tawa. Ada tuh namanya doa proporsional namanya. Sesuai dengan pemberian. Allah Maha Adil. Allah juga Maha Adil. Semakin banyak kita dekat sama dia, dia semakin banyak dapat. Kita pun kita doa Maha Adil. Semakin banyak yang beri, semakin banyak doa. Sikit. Satu hari ada seorang bapak, anaknya calon polisi. Ustaz, anak itu ada calon nih, Muhammad Umir nih. Kasihnya limpul. Pantuhir limpul. Pasti tidak ketahajudan. Pasti. Siapa bapak ibu nanti kalau anaknya sekolah mau selamat kah, mau calon kah, kalau limpul pasti doa enggak mati tahajud. Itu terang itu. Kena bohong. Man kalau 1 juta naik ke atas, itu uang teralam jam 2. Kalau pas sujud, ya Allah. Tadi sore ada apa? Masih juta. Calon ya Allah, lulus kan? Lulus alhamdulillah. Juta kita tahajud ya. Yang limpul enggak kita tahajud. Sepek pun sepek enggak ada. Makan lagi tu. Nah, juta kata baru main. Itu namanya doa proporsional. Sesuai dengan pemberian itu yang kita minta. Itu makanya Bapak Ibu, ini sejarah ini. Dia ada alas kenapa beras tahlil yang ada di depan ustaz-ustaz kok ditinggal? Tahu jawabannya? Pas meninggal orang tua kita, anak kita siapa? Tak beras sebambu. Ada duit sama namanya, silipkan, kasih pinggan piring 1. Kenapa ditinggal? Tahu? Hah? Dah tahu? Karena yang silip itu 10.000. Itu tahu kalian? Coba silipkan cepet macam ni letakkan.
Coba tes. Siapa yang orang tua minggat? Coba 100 buat. 50 beras tu habis kurang kemana? 5 juta. Sai. Pasti habis. Kalau 10, ini keresapannya Pak Ustaz. Beras bambu untuk makan Pak Ustaz. Ini sumpit uang kipas-kipas kalau panas. Ini piring tempat makan Pak Ustaz. Dan ini uang kusilikan beli lauk Pak Ustaz. 10.000 3 itu. 3 itu. Makanya banyak Ustaz kritik rambutnya. Maka Indomie uang kalian. Kalau aku kan ya. Astagfirullah. Tengok tahu. Aku tembus mata kau tu. Tembus mata aku ke plastik hitam pun tahu tu isinya berapa. Astagfirullahaladzim. Bawa Alipul pura-pura tinggalkan tu. Ustaz jangan tinggal. Esok aja lah. Bawa Alipul tengok. Tapi kalau Alipul ya pura-pura gua ganti. Lumayan. Buat kopi besok. Ini hanya munafik kadang-kadang dilakukan oleh para ustaz itu. Pura-pura dia. Kenapa? Sikit kali. Coba banyak. Begitu juga lah solat kepada Allah. Untuk proses supaya solat kita mantap, buatlah prosesnya mantap. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kata Allah. Firman Tuhan ini. Hai anak Adam, kalau kau mau masuk masjid, khudhu zinatakum, bawa perhiasanmu, pakai pakaian yang mantap-mantap kalau mau sholat. Mantap buat baju yang berbosok, tekung yang baru beli, itu bawa sholat ke masjid. Ngapain ke masjid bawa tekung? Di masjid sudah ada tekung. Nah, inilah tipe-tipe mama pembodoh dunia ini. Ngapain bawa? Di masjid sudah ada. Di masjid memang ada, tapi sudah 10 muka makanya. Yang satu kurap, satu panung, satu totohan. Pakai. Kau tengok bodoh. Kaya lain, totoh ni. Jangan andal-andal. Jangan ngarang-ngarang. Pakai perhiasan kata Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Itu makanya saya bapak ibu kalau mana-mana solat rapi terus. Walaupun rumah saya dekat masjid, saya serapi-rapinya solat. Tak pernah saya demi Allah pakai kaos oblong imam masjid, tak pernah saya ingat. Saya rapi terus. Saya dekat rumah. Ada ustaznya kalau solat, ada rumah yang dekat, ini cuma pakai kaos oblong. Ini break. Allah. Baju kutang ini pendek. Dia belum kiki. Ini ambil. Saya salah. Tapi apakah wajar kita selalu ada orang seperti itu? Ngadap mertua saja kita rapi-rapi, ngadap bupati aja kita rapi-rapi. Masa ngadap Allah sembarang-sembarang? Allahu Akbar. Tak boleh. Saya terang aja, rapi terus. Solat saya pakai jas, pakai jok tangan, pakai cincin. Berumah saya dekat, lengkap. Allahu Akbar. Inilah saya syukurnya Allah. Inilah haji apa saya syukurnya Allah. Hadir kepadamu ya Allah. Pakaian apa adanya, ada apa-apanya. Inilah semua. Itu dia. Naik solat. Andai pun datang gempa bumi, kiamat, hancur rumah saya lari, selamat. Kenapa? Di dompet saya ada KTP, ada SIM, ada ATM, lengkap. Lari ke Medan, bisa makan saya. ATM ke sini, SIM sini, KTP sini, lari ke Medan. Bawa terus. Jadi enggak kepikir dia mau apa terserah. Itu dia. Maka tergantung kepada masing-masing. Solat kita yang perbaiki. Kalau tidak kita robah, apapun tidak berubah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mau robah kita kecuali kita sendiri yang berubah. Puasa yang tidak makan 13 jam akan terasa indah kalau solat sudah mantap. Mekah yang jauh 8 jam kita naik pesawat, buang tenaga, akan terasa ringan kalau solat sudah mantap. Sedekah infak yang diminta akan
salihah. Al-Fatihah. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi